Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua yaitu metode substitusi. Nah, untuk caranya juga sudah tertulis di e-book, silahkan kalian baca. Di sini Ibu langsung menjelaskan contohnya supaya lebih mudah dipahami. Jadi di sini sudah ada contoh satu, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 4 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. X dan Y adalah elemen bilangan real dengan metode substitusi. Jadi penyelesaiannya itu yang pertama adalah kita perhatikan di antara kedua persamaan ini. Mana yang kira-kira persamaannya terlihat lebih sederhana. Nah, di sini bisa kita lihat persamaan yang lebih sederhana itu ada di X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, persamaan X ditambah 2Y sama dengan 4 ini bisa kita nyatakan menjadi X dalam Y. Sehingga kita peroleh X sama dengan 4 dikurang 2Y. Nah, bagaimana caranya kok bisa begitu? Jadi, X ditambah 2Y sama dengan 4 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan 4 dikurang 2Y, yaitu dengan memindah ruaskan 2Y-nya ke kanan. Makanya tandanya berubah jadi 4 dikurang 2Y. Nah, lalu kita substitusikan X sama dengan 4 dikurang 2Y ke persamaan yang satunya lagi, yang 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Jadi di sini kita substitusikan atau kita masukkan menjadi 3 dikali X. X-nya ini tadi berapa? X-nya itu adalah 4 dikurang 2Y. Karena sudah kita rubah. Ya, X-nya jadi 4 dikurang 2Y. Jadi 3 dikali 4 dikurang 2Y ditambah 2Y sama dengan 12. Lalu kita kalikan, 3 dikali 4 itu 12, kemudian 3 dikali min 2Y adalah min 6Y, ditambah 2Y sama dengan 12. Lalu kita kita sederhanakan menjadi min 6Y ditambah 2Y itu sama dengan min 4Y. Nah, lalu 12-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 12 dikurang 12. Makanya di sini kita peroleh hasilnya 0. Jadi min 4Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 per min 4. Nah, 0 per min 4, maka Y sama dengan 0. Nah, sudah kita dapatkan Y-nya sama dengan 0, lalu kita substitusikan Y sama dengan 0 ini ke persamaan. Terserah mau ke persamaan yang mana, yang ini bisa, yang ini juga bisa. Dan yang ini juga bisa. Nah, biar lebih gampang kita langsung substitusikan aja ke X sama dengan 4 dikurang 2Y supaya kita bisa langsung mendapatkan nilai X-nya. Jadi, X sama dengan 4 dikurang 2Y, maka X sama dengan 4 dikurang 2 dikali Y-nya berapa tadi? Y-nya 0, berarti 2 dikali 0, maka X sama dengan 4 dikurang 2 kali 0, 0, maka X sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaian sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 4 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 12 adalah tadi X-nya 4 dan Y-nya 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,0. Jadi seperti itu. Lanjut, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah Y sama dengan 3 dan X dikurang 3Y sama dengan 5. Nah, sama seperti yang awal tadi, di sini kita harus merubahnya terlebih dahulu, baik ke dalam Y atau ke dalam X. Nah, di sini
Ibu memilih 2x tambah Y sama dengan 3 untuk merubahnya menjadi ke dalam Y. Jadi dia seperti ini. 2x ditambah Y sama dengan 3 menjadi Y sama dengan 3. Terus kita pindah ruaskan 2x-nya ke kanan. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 3 dikurang 2x. Nah, kalau mau merubah yang ini juga bisa. Jadi, X sama dengan 5. Kemudian kita pindah ruaskan 3Y-nya ke kanan, jadi tandanya berubah jadi ditambah 3Y. Nah, jadi terserah mau merubah yang mana, yang persamaan ini bisa dan yang ini juga bisa. Tapi kali ini Ibu mau pakai yang ini, yang 2x tambah Y sama dengan 3. Nah, setelah kita rubah, kemudian kita substitusikan Y sama dengan 3 dikurang 2x ke persamaan X dikurang 3Y sama dengan 5. Jadi, X dikurang 3, Y-nya tadi berapa jadinya? 3 dikurang 2x, jadi kita tinggal masukkan. Berarti 3 dikali Y, Y-nya itu 3 dikurang 2x sama dengan 5. Nah, kemudian kita selesaikan, X dikurang 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian min 3 dikali min 2x jadi 6x sama dengan 5. Nah, setelah itu kita selesaikan, kita jumlahkan X dengan 6x jadi 7x dikurang 9 sama dengan 5, kemudian 7x sama dengan 5, kita pindahkan min 9 ke ruas kanan menjadi 5 ditambah 9. Jadi 7x sama dengan 14, maka x sama dengan 14 per 7, sehingga x sama dengan 2. Nah, setelah kita peroleh x sama dengan 2, kemudian kita substitusikan ke persamaan y sama dengan 3 dikurang 2x. Bisa kita substitusikan ke persamaan ini juga ke persamaan ini. Namun biar lebih gampang, biar bisa langsung dapat nilai, kita substitusikan ke yang y sama dengan 3 dikurang 2x. Jadi, y sama dengan 3 dikurang 2, tadi x-nya berapa? 2, berarti 3 dikurang 2 dikali 2 sama dengan y sama dengan 3 dikurang 2 kali 2, 4. Maka y sama dengan 3 dikurang 4 itu min 1. Berarti y sama dengan min 1. Jadi kita sudah dapat nilai X dan nilai Y-nya. Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah 2, min 1. 2 itu X-nya dan 1 adalah Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 2x dikurang 4 dan 7x dikurang 2y sama dengan 5. Nah, di sini kita lihat Y-nya itu sudah ada persamaan yang terbentuk ke dalam Y, yaitu Y sama dengan 2x dikurang 4. Nah, jadi ini bisa langsung kita substitusikan saja ke persamaan yang satunya, yaitu persamaan 7x dikurang 2y sama dengan. Maka 7x dikurang 2, y-nya tadi berapa? Y-nya 2x dikurang 4. Kita kalikan 2 dikali 2x dikurang 4 sama dengan 5. Jadi 7x dikurang 2 kali 2, 4x. Kemudian min 2 dikali min 4, itu 8 sama dengan 5. Jadi kita selesaikan 7x dikurang 4x sama dengan 3x, ditambah 8 sama dengan 5. Kemudian 3x, 8 nih kita pindah ruaskan ke kanan, berubah tandanya menjadi 8. 5 dikurang min 8 itu 3, maka x sama dengan min 3 per 3, berarti x sama dengan min 1. Nah, setelah kita dapatkan x-nya sama dengan min 1,
Kemudian, kita substitusikan X sama dengan min 1 ke persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4. Jadi, Y sama dengan 2 dikali X1 dikurang 4. Kemudian, Y sama dengan 2 kali min 1 min 2 dikurang 4. Maka Y sama dengan min 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4 dan X dikurang 2Y sama dengan 5 adalah min 1 dan min 6. Nah, jadi seperti itu. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Jika belum bisa dipahami, bisa kalian ulang-ulang video yang sudah aku berikan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode eliminasi. Kalau sudah ada kata eliminasi, itu artinya menghilangkan atau mengeliminasi. Di sini yang kita eliminasi adalah salah satu variabel yang ada di persamaan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 8 dan 3X ditambah Y sama dengan 5. Masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kita eliminasi variabel Y. Terserah sebenarnya mau yang Y duluan atau yang X duluan. Sama saja. Nah, bagaimana cara kita untuk mengeliminasi variabel Y ini? Yaitu dengan cara kita samakan koefisiennya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita buat koefisiennya itu sama-sama 3? Yaitu dengan cara mengalihkannya. Untuk persamaan pertama kita kalikan 1. Dan untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Jadi, 1 dikali 2X, 2X, 1 dikali 3Y, 3Y, dan 1 kali 8 sama dengan 8. Nah, yang berarti tetap ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ini kita kalikan dengan 3. Jadi 3 dikali 3X jadi 9X, kemudian 3 dikali Y jadi 3Y, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, lalu bagaimana kita eliminasi 3Y ini? Yaitu kita kurangkan. Maka 2X dikurang 9X sama dengan min 7X, kemudian 3Y dikurang 3Y itu habis. Lalu 8 dikurang 15, 7. Maka di sini kita dapat min 7X sama dengan min 7. Maka X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita eliminasi variabel X. Sama caranya seperti yang tadi, kita buat koefisien yang ada di variabel X ini sama. Kita samakan. Berarti bisa kita buat sama-sama jadi 6X. Dengan cara mengalihkan persamaan pertama dengan 3 dan persamaan kedua dengan 2. Jadi, setelah kita kalikan, kita mendapatkan hasil yang ini. Kemudian, bagaimana untuk menghilangkannya? Yaitu kita kurangkan, maka 6X dikurang 6X, jadi itu habis. Kemudian 9Y dikurang 2Y jadi 7Y. Lalu 24 dikurang 10 jadi 14. Maka 7Y sama dengan 14. Jadi Y sama dengan 2. Nah, sekarang sudah kita peroleh nilai X dan nilai Y. Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah 1,2. Jadi seperti itu. Sekarang
sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 5x dikurang 2y sama dengan 21 dan min x ditambah 2y sama dengan 9. Jadi di sini kita lihat persamaannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat bahwa eh, koefisien dari y-nya itu sudah sama-sama 2. Jadi kita bisa mengeliminasi langsung variabel y-nya tanpa harus kita kalikan untuk menyamakan koefisiennya. Jadi langsung saja di sini, bagaimana cara untuk menghilangkannya karena ini positif dan salah satunya negatif, maka ini kita tambahkan supaya nanti min 2y ditambah 2y itu hasilnya adalah 0. Jadi hilang dia habis. Lalu 5x ditambah min x itu hasilnya 4x. Kemudian 21 ditambah min 9. Itu hasilnya adalah 12. Maka x sama dengan 12/4 atau x sama dengan 3. Kemudian kita eliminasi variabel x. Nah, dikarenakan di sini masih berbeda koefisiennya, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Dengan cara yang mana? Cara yang tadi, kita kalikan. Nah, di sini kita buat x-nya itu misalnya sama-sama 5. Koefisiennya sama-sama 5, berarti untuk persamaan yang pertama kita kali 1 dan persamaan kedua kita kali 5. Maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Sudah sama kan? Ininya apa koefisien x-nya? Maka tinggal kita selesaikan dengan cara kita jumlahkan juga. Jadi 5x ditambah min 5x jadi habis atau 0. Kemudian min 2y ditambah 10 jadi 8y. Dan 21 ditambah negatif 45 itu adalah min 24. Maka y sama dengan min 24/8. Itu sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah x-nya 3 dan y-nya min 3, yaitu 3, min 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 6x tambah 4y sama dengan 12 dan x ditambah y sama dengan 2. Nah, terserah mau kita eliminasi yang mana dulu, yang variabel y atau yang variabel x. Nah, ini kita eliminasi dulu yang variabel y. Nah, kita perhatikan persamaannya itu tidak ada koefisiennya yang sama. Jadi, kita harus menyamakannya yang y harus kita samakan dulu koefisiennya. Jadi, sama-sama yang persamaan pertama kita kali dengan 1 dan yang kedua kita kali 4 supaya koefisiennya sama-sama 4. Lalu setelah kita kalikan, kita akan dapatkan hasil ini, kemudian kita selesaikan lagi. Nah, di sini koefisien dari y sudah sama-sama 4. 4y dikurang 4y itu habis. Nah, 6x dikurang 4y itu 2x, dan 12 dikurang 8 itu 4. Maka x sama dengan 2. Selanjutnya kita eliminasi variabel x. Nah, kita samakan dulu koefisiennya. Kita buat sama-sama 6, berarti yang pertama dikali 1 dan yang kedua dikali 6. Setelah itu kita dapatkan hasil ini, kemudian kita kurangkan 6x dan 6x ini habis, kemudian 4y dikurang 6y jadi min 2y, 12 dikurang 12 itu sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah 2,0. Semoga kalian bisa memahami untuk yang metode eliminasi. Jika belum, bisa kalian ulang-ulang lagi video ibu ya.
Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke C, yaitu aplikasi sistem persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sistem persamaan linier ini bermanfaat untuk memecahkan permasalahan keseharian tentang angka dan bilangan, umur, uang, investasi, ukuran, dan harga sembako, dan yang lainnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun model matematikanya terlebih dahulu. Bagaimana? Yaitu kita memperhatikan informasi yang diberikan oleh soal, kemudian kita rangkai ke dalam bentuk model matematika. Model matematikanya ini berupa persamaan linier dua variabel ya. Kemudian setelah kita mendapatkan PLDV-nya, lalu bisa kita selesaikan dengan berbagai metode yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Jadi di sini ada contoh 1, 2 tahun yang lalu seorang laki-laki umurnya 6 kali umur anak. 18 tahun kemudian umurnya menjadi 2 kali umur anaknya. Nah, berapakah umur masing-masing dari mereka sekarang? Nah, langkah pertama adalah kita cari informasi yang diberikan oleh soal. Di sini ada seorang laki-laki dan anaknya. Berarti ini seorang laki-laki ini adalah ayahnya ya. Berarti ada 2 orang, ada ayah dan ada anak. Jadi kita misalkan umur ayah ini sebagai X dan umur anaknya adalah sebagai Y. Kemudian kita cari informasi lagi. 2 tahun yang lalu umurnya 6 kali umur anak. 2 tahun yang lalu berarti umur ayah 2 tahun yang lalu itu sama dengan X dikurang 2. 2 tahun lalu umurnya itu 6 kali umur anaknya. Berarti 6 dikali umur anaknya. Umur anaknya berapa? Belum tahu. Jadi di sini Y dikurang 2. Kenapa Y kurang 2? Berarti ini adalah umur anaknya 2 tahun yang lalu juga ya kan? Kemudian setelah itu kita selesaikan menjadi 6Y dikurang 6 kali 2, 12. Nah, jadi di sini kita pindah ruaskan menjadi lalu 6Y-nya kita pindahkan ke kiri jadi min 6Y, kemudian min 2-nya kita pindahkan ke kanan jadi positif 2, K12 ditambah 2 itu jadi min 10. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan linier dua variabel yang pertama. Kemudian kita cari lagi informasi yang diberikan oleh soal. 18 tahun kemudian umurnya menjadi 2 kali umur anaknya. Berarti 18 tahun kemudian umur ayah itu berarti X ditambah 18 karena 18 tahun kemudian. Sama dengan 2 kali umur anaknya. Berarti 2 kali umur anaknya. 2 dikali Y ditambah 18. Berarti umur anaknya 18 tahun kemudian juga ya kan. Nah, lalu kita selesaikan lagi. 2Y ditambah 2 kali 18, 36. Nah, itu akan kita peroleh X dikurang 2Y sama dengan 18. Nah, ini sudah kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan persamaan-persamaan yang sudah kita peroleh dengan metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini Ibu mau memilih metode eliminasi. Kenapa? Karena di sini sudah ada variabel X yang bisa kita hilangkan atau kita eliminasi dengan cara kita kurangkan. X dikurang X ini habis. Kemudian min 6Y dikurang min 2Y itu jadi min 4Y sama dengan min 10 dikurang 18 jadi min 28. Maka Y sama dengan min 28 per min 4 jadi Y sama dengan 7. Nah,
Y sama dengan 7, ini kemudian kita substitusikan, kita masukkan ke dalam persamaan terserah, mau persamaan yang pertama atau yang kedua. Kita pilih ke persamaan yang pertama saja supaya angkanya lebih sederhana. Jadi, X dikurang 6Y sama dengan min 10. X dikurang 6, kita masukkan Y sama dengan 7, jadi 6 kali 7 sama dengan min 10. Jadi, X dikurang 6 kali 7, 42 sama dengan min 10. Maka, X sama dengan, kita pindah ruaskan, jadi positif 42, maka min 10 ditambah 42 sama dengan 32. Jadi, di sini sudah bisa kita ketahui bahwa umur ayahnya itu adalah 32 tahun dan umur anaknya adalah 7 tahun. Nah, jadi kira-kira seperti itu penyelesaian.